Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaan melalui pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Itu artinya, Indonesia tidak mau lagi dijajah, bahkan Indonesia pada waktu itu mengutuk setiap penjajahan yang ada di dunia. Setelah mengetahui bahwa Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua, muncul dua golongan dengan pemikiran yang berbeda, yaitu golongan muda yang ingin segera memerdekakan Indonesia dan golongan tua yang sabar menunggu kabar dari Jepang. Peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, pukul 3 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Wikana, seorang pemuda yang merupakan juru bicara, juga ikut menculik para tokoh kemerdekaan untuk diasingkan ke Rengas Dengklok, Karawang. Golongan pemuda ini mendesak Bung Karno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta, serta golongan muda yang diwakili Ahmad Subarjo. Mereka berunding mengenai kapan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tahukah sahabat insting, tanpa keberanian dari golongan muda ini, nampaknya kemerdekaan Indonesia bisa saja diundur, atau tidak akan pernah terjadi pada waktu itu. Tapi ada beberapa fakta yang terjadi sebelum ataupun sesudah pembacaan teks proklamasi itu. Nah, sahabat insting, di sini saya akan berbagi tentang fakta dan peristiwa yang tidak pernah kita baca di dalam buku sejarah. Yang pertama, bendera terbuat dari kain spray. Salah satu fakta populer tentang bendera merah putih pusaka adalah yang menjahitnya yaitu istri dari Soekarno sendiri, ialah Ibu Fatmawati. Namun, apakah sahabat insting tahu bahwa kain yang berwarna putih berasal dari kain spray alias kain taplak meja dan kain merahnya dari seorang penjual soto? Dalam situasi yang serba terbatas, tak heran jika bendera pusaka harus diabadikan karena terbuat dari bahan seadanya. Yang kedua, naskah proklamasi yang hilang. Ketika detik-detik menuju pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, naskah proklamasi yang akan dibacakan oleh Soekarno tidak bisa ditemukan alias hilang. Ternyata naskah tersebut sudah disalin oleh Sayuti Melik. Kemudian pada akhirnya yang dibacakan ketika proklamasi adalah naskah salinan itu. Uniknya, naskah asli ditemukan di tong sampah oleh seorang wartawan bernama B.M. Diah. Naskah tersebut kemudian disalin dan diserahkan kepada pemerintahan pada tahun 1992. Yang ketiga, rekaman proklamasi Bung Karno saat ini bukan suara asli. Setiap perayaan Hari Kemerdekaan tiba, kamu pasti mendengar suara naskah proklamasi kemerdekaan dibacakan. Tapi, tahukah sobat insting, ternyata suara tersebut bukanlah suara asli Bung Karno saat membacakan teks proklamasi pertama kalinya. Rekaman pembacaan naskah proklamasi yang beredar saat ini adalah rekaman ulang suara Bung Karno di tahun 1951 yang kemudian dikirimkan ke Lokananta pada tahun 1959. Hal ini dilakukan karena sebenarnya tidak ada dokumentasi resmi saat pembacaan teks proklamasi di tahun 1945. Yang keempat,
naskah proklamasi versi Sultan Syahrir. Selama ini, mungkin kita mengetahui bahwa naskah proklamasi dibuat oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada malam sebelum proklamasi. Ternyata, naskah proklamasi versi Soekarno-Hatta bukanlah yang pertama. Kabarnya, Sultan Syahrir juga pernah turut menuliskan naskah proklamasi untuk dibacakan Bung Karno. Seperti yang dikutip oleh Rudolf Mrazek dalam wawancara dengan Sultan Syahrir, naskah versi Sultan Syahrir berisi sekitar 300 kata, yang isinya sama sekali tidak menyinggung penjajahan Belanda dan Jepang, melainkan tentang nasib para rakyat jelata saat itu. Yang kelima, penobatan pahlawan nasional. Fakta kemerdekaan Indonesia yang kelima sangat menarik. Meskipun pembacaan naskah proklamasi dan pernyataan kemerdekaan sudah dikumandangkan pada tahun 1945, namun perlu waktu lama bagi para proklamator untuk dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Karena gejolak dinamika politik yang berkembang serta hal lainnya, penobatan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pahlawan nasional baru terjadi pada tahun 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, gelar proklamator kemerdekaan Indonesia baru dinobatkan pada tahun 1987, sekitar 42 tahun setelah kemerdekaan. Yang keenam, upacara proklamasi kemerdekaan dibuat sangat sederhana. Zaman sekarang, pelaksana upacara bendera bermacam-macam. Mulai dari pemimpin upacara, sampai pembaca naskah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan lain-lain. Namun, saat peristiwa pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, pada saat itu, diadakan sangat sederhana. Tanpa protokol, tak ada paduan suara, tak ada konduktor, dan sebagainya. Tiang bendera pun dibuat dari batang bambu secara kasar, serta ditanam hanya beberapa menit menjelang upacara. Bahkan konon katanya, katrol untuk tiang bendera saat itu terbuat dari bekas gelas minumnya Muhammad Hatta selepas beliau bersahur. Yang ketujuh, Soekarno memiliki tugas untuk membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, namun, 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi, ia masih tertidur pulas di kamarnya yang berada di Jalan Pegangsaan Timur. Rupanya penyakit malaria yang selama ini diidap oleh Bung Karno kambuh, tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kondisi tubuhnya sangat lelah, dengan suhu badan tinggi, akibat semalaman begadang menyusun naskah teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Tepat pada pukul 9, Bapak Proklamator Indonesia itu terbangun dan bergegas menggunakan pakaian terbaiknya untuk menemui sahabatnya, Bung Hatta. Bung Karno yang saat itu ditemani sahabatnya Bung Hatta, berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan suara lantang pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sahabat insting, itulah beberapa kejadian menjelang pembacaan proklamasi oleh Soekarno. Terima kasih telah berkunjung, dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Insting, informasi segala peristiwa penting. Sampai jumpa.